Tahun 2020 sebentar lagi akan kita tinggalkan dan menyongsong memasuki tahun 2021. Selama perjalanan 2020 ini, semua orang memiliki kisahnya masing-masing. Dan tak terkecuali juga dirasakan oleh Atta Halilintar. Selain tahun di mana Atta Halilintar menemukan cinta bersama dengan Aurel Hermansyah, namun juga tak dipungkiri, tahun 2020 merupakan tahun di mana penuh dengan ujian kehidupan. Salah satunya yang dialami oleh Atta Halilintar adalah di mana salah satu usaha bisnis kulinernya mengalami masa-masa sulit karena harus memasuki di masa pandemi. Hal tersebut merupakan tahun ujian bagi Atta Halilintar, karena usaha kulinernya serta usaha lainnya harus tutup karena pandemi. Namun, selain mengalami masa-masa sulit, Atta Halilintar pun juga mengalami keberkahan, sehingga memiliki rasa plus minus selama di tahun 2020 ini. 2020 tahun yang senang, perih, segala macam. Karena di tahun ini, aku menemukan cinta di tahun ini juga. Aku menemukan banyak cobaan di tahun ini. Aku menemukan banyak lika-liku dalam hidup di tahun ini juga. Bagaimana restoran-restoran dan lain-lain usaha-usahaku tutup juga pada tahun ini juga, bukan bulan ini, tahun ini. Jadi tahun ini benar-benar berat dan bahagianya tuh plus minus gitu. Jadi nggak ada yang gimana caranya. Aku kadang-kadang ada tokoku, salah satu toko usahaku ada 4 toko, tapi itu nggak ada omset selama 6 bulan, kita harus gaji karyawan. Itu berat juga gitu. Jadi lika-liku di 2020 ini sangat banyak, tapi yang aku yakin satu, aku mendapatkan keberkahan lah di tahun 2020 ini. Maka ketika semua umat manusia di seluruh dunia akan memasuki tahun 2021, tentunya akan memiliki rencana, harapan, serta sebuah target yang harus dicapai. Itu juga yang kini sedang dijalankan oleh Atta Halilintar di tahun 2021 mendatang. Salah satunya adalah sebuah rumah baru untuk masa depan. Lalu, seperti apa rencana Atta Halilintar ke depannya? Karena rencana aku yang sekarang ini kan ada yang mau pembangunan. Jadi aku lagi pindah rumah dulu sementara. Dan memang aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya, yang udah siap buat anak dan lain-lain. Apalagi kalau anaknya mau banyak kan, yang sekarang tuh kamarnya 1 doang, kamar aku doang. Jadi mau rumah yang kamarnya 10, kamarnya banyak gitu kan, mau punya anaknya 15. Jadi doain siapapun gitu loh, siapapun ya, doain aja gitu, jangan ini. Aku kasihan sih sama jadinya hubungan aku tuh jadi lika-liku gara-gara diatur-atur, kamu harus kayak gini. Kamu jangan kayak gini, kamu gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Jadi semua hubungan kita udah nggak dari hati lagi lama-lama. Kamu bikin gini dong, kamu kasih ini dong, kasih ini dong. Tapi dari orang tua sendiri nggak siapapun mempersiapkan rumah? Ya pasti mempersiapkan rumah lah, karena kalau saya nitip bagaimanapun ke depannya saya butuh yang lebih lega, apalagi timku juga makin banyak. Alhamdulillah aku membuka lapangan kerja tiap bulan. Jadi itu targetku di 2020, mudah-mudahan awal Januari aku udah pindah. Semoga dengan rumah baru juga ada berkah baru, ada tujuan baru, dan bisa mempunyai segala lah hubungan yang lebih baik. Maka ketika ditanyakan seperti apa harapannya di tahun 2021 mengenai hubungan asmaranya dengan Aurel Hermansyah, akankah keduanya akan semakin serius membawa cinta tulus mereka menuju pernikahan? Inilah jawabannya. Betul sih, buat saya juga. Buat saya pendewasaan, buat dia pendewasaan, karena di dalam hubungan paling penting itu pendewasaan sih. Umur dia mungkin masih 22, umur saya juga baru kemarin ulang tahun dari 25 ke 26, jadi emang harus pendewasaan sih kedua belah pihak. Oh bantal lah. Karena kalau settingan nggak nyampe sepanjang ini, dan aku bener-bener banyak pertemuan kita bahkan di luar sosmed gitu. Even kita kenapa pun di hubungan ini, bukan berarti hubungan kita settingan gitu. Karena orang nikah aja bisa cerai kan, bukan berarti dia nikahnya settingan gitu. Jadi yang penting tuh bukan, kadang tuh orang bilang settingan yang beneran jadi males gitu. Digituin juga. Jadi menurut saya nggak usah dibilang-bilangin dia gimana-gimana, kasihan juga gitu. Kasihan dia, kasihan bunda, kasihan adik-adiknya juga, kasihan adik-adik saya juga. Adik saya juga yang perempuan-perempuan dipanas-panasin orang, dibilang
nggak bertanggung jawab apa. Wah, saya bilang ngeri juga dari perempuan saya kan, kasihan. Didoakan aja ya, semoga, pokoknya aku butuh doa dari teman-teman semua, please yang baik-baik aja, nggak usah gimana-gimana, karena berita dari media di-upload di mana, akun-akun gosip itu bisa merusak segala yang terima kasih. Makanya sekarang ini aku udah nggak pernah kayak, kalau dulu kan aku selalu baca-bacain komen, baca-bacain DM, sekarang aku udah nggak pernah baca-baca dan kayak nggak mau tahu. Yang penting aku selalu melakukan hal positif, aku nggak jahatin orang, aku nggak pernah macem-macem. Alhamdulillah selalu berbuat positif, jadi terserah orang mau bagaimana gitu. Ya minta dukungannya aja, semoga bisa terus semakin kuat, karena semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya, makin kencang gitu.